ada yang bisa mengalahkan Manchester United besutan Michael Carrick. Pekan ke-27, giliran Everton yang dibuat bertekuk lutut sang setan merah. Di balik kemenangan itu, ada peran seorang Benjamin Sesko. Sang striker tampaknya tak pernah bosan mencetak gol dan menjadi guru selamat baru buat MU. Sesko memainkan peran berbeda di era Michael Carrick. Namun, peran berbeda ini justru membuat ex-penyerang Leipzig semakin tajam di mulut gawang. Sebetulnya ada satu rahasia yang membuat Sesko begitu garang. Sebuah rahasia yang melibatkan salah satu legenda Manchester United lainnya. Siapa kira-kira? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas rahasia di balik kebangkitan dan kecemerlangan seorang Benjamin Sesko. Ada rahasia apa di balik kegemilangan sang pahlawan MU era Michael Carrick ini? Simak selengkapnya. Manchester United yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditertawakan, sekarang dielu-elukan banyak orang. Faktanya, sejak kedatangan Michael Carrick, ada aura yang berubah dalam diri sang setan merah. Perlahan, MU menemukan jati dirinya kembali sebagai salah satu tim besar di Inggris. Dahulu, di era Ruben Amorim, MU terlihat sangat menderita. Bahkan pada musim 2024-2025, setan merah nyaris terdegradasi setelah hanya mampu finish di posisi ke-15. Amorim sempat membawa MU merangkak ke posisi 6 besar, tetapi rentetan cahaya buruk di akhir tahun membuat karir sang pelatih Portugal akhirnya tak bisa diselamatkan. Perubahan signifikan langsung terjadi sejak Michael Carrick mengambil alih kursi kepelatihan. Fakta yang perlu digarisbawahi adalah hingga sejauh ini, MU belum pernah menelan kekalahan di bawah arahannya. Sudah 7 laga dijalani Carrick di periode keduanya menjadi nahkoda MU. Rekornya masih unbeaten. Tren positif itu membawa kembali secercah harapan di kalangan para fans MU. Dahulu, bersaing di zona Eropa saja sudah dipandang seperti sebuah keajaiban. Sekarang, sejak Carrick datang, fans MU mulai berani menaruh ekspektasi besar. Sebagian bahkan memandang MU punya kans juara di bawah besutan mantan gelandang mereka itu. Di balik kebangkitan nama besar MU, tentunya ada sosok yang berpengaruh di dalamnya. Nama Benjamin Sesko tentu jadi salah satunya. Didatangkan pada tahun 2025, Sesko awalnya sempat diragukan. Ekspektasi besar sempat membuat pemain asal Slovenia kehilangan sentuhan di atas rumput Old Trafford yang mencekam. Sesko adalah penyerang andalan Ruben Amorim, namun catatan golnya bersama juru taktik asal Portugal jauh dari kata mengesankan. Hanya 2 gol yang mampu ia ciptakan dalam 11 laga awal Premier League. Setelahnya, Sesko absen mencetak gol ke gawang lawan dan harus menepi cukup lama akibat cedera. Saat Michael Carrick datang, Sesko tampak tak lagi menjadi prioritas. Pelatih interim MU itu lebih memprioritaskan Bryan Mbeumo atau Matheus Cunha yang punya karakter permainan lebih cair. Namun bukan berarti Sesko tidak berguna. Peran baru yang diberikan Carrick justru mampu memaksimalkan potensi anak muda berusia 22 tahun itu. Pada laga melawan Fulham, Sesko mencetak gol di menit tambahan yang membuat MU akhirnya berhasil amankan 3 angka. Di laga melawan West Ham, Sesko kembali jadi penyelamat di masa injury time. Golnya yang tercipta di detik-detik pamungkas hindarkan MU dari kekalahan dan berhasil gondol 1 poin dari London Stadium. Sesko tampak menikmati peran barunya di bawah asuhan Carrick. Sang pelatih tidak menaruhnya sejak awal untuk beberapa alasan. Bukan cuma demi menghindari ekspektasi berlebih, tetapi juga menuntut sang penyerang menjadi pembunuh permainan. Peran itu terbukti jitu, karena Sesko berhasil jadi penyelamat di beberapa laga terakhir. Sesko ditempatkan sebagai target man, solusi ketika tim buntu menghadapi pemain low block. Peran itu sudah diemban Sesko sejak laga melawan Burnley, di mana ketika itu MU masih dilatih Darren Fletcher. Sesko menyumbang 2 gol kala itu, sebuah penampilan yang tampaknya mengilhami Michael Carrick untuk memberinya peran baru di depan. Benjamin Sesko menjelma menjadi sosok pahlawan baru Manchester United. Kehadirannya sebagai pemecah kebuntuan selama ini jadi solusi buat Michael Carrick. Lagi-lagi peran itu kembali terlihat di pekan ke-27 Premier League. Sesko yang baru masuk di babak kedua mencetak 1 gol untuk menjadi pembeda laga.
Dari awal, pertahanan rapat Everton berhasil membuat MU agak frustasi, tak bisa menemukan jalan keluar. Di babak kedua, Carrick pun memasukkan Šeško sebagai pengganti Amad Diallo. Dampak kehadiran Šeško pun langsung terlihat 13 menit berselang, ketika sang striker catatkan namanya di papan skor pada menit 71 pertandingan. Diinisiasi sebuah serangan balik cepat, Šeško berlari dari daerah sendiri, berusaha menyusul Bryan Mbeumo yang sudah lebih dulu menggiring bola. Šeško lepas dari kawalan James Tarkowski dan berdiri tak terkawal. Setelah menerima umpan Mbeumo, Šeško pun melepas sontekan akurat yang tak mampu dijangkau Jordan Pickford. Šeško sejatinya sempat mendapat satu peluang lagi di menit akhir. Sayangnya, peluang itu tak bisa terkonversi menjadi gol. Meski begitu, Šeško tetap jadi pahlawan. Golnya lagi-lagi jadi pemecah kebuntuan yang membuat MU era Carrick belum terkalahkan. Berkat Šeško, MU berhasil amankan 3 poin dari Hill Dickinson dan membalas dendam atas Everton. Semua pemain tentu memiliki rahasia di balik peningkatan performanya. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat Benjamin Šeško mampu berkembang menjadi striker efektif seperti sekarang? Jawabannya ternyata terletak pada sosok legend Manchester United, Dimitar Berbatov. Melansir berbagai media, Berbatov secara terbuka mengakui bahwa Šeško merupakan salah satu muridnya. Ia menyebut bahwa Michael Carrick secara khusus memintanya untuk berbicara langsung dengan Šeško. Berbatov mengajarkan Šeško beberapa ilmu yang berguna untuk seorang striker. Carrick meminta saya untuk berbicara dengan Benjamin Šeško. Kami berbicara tentang positioning dan pengambilan keputusan untuk bikin gol. Šeško striker yang bagus dan dia punya masa depan cerah, kata Berbatov dikutip dari Mirror via detik.com. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa perbaikan positioning dan finishing Šeško sepertinya merupakan hasil gemblengan Berbatov. Dahulu, Berbatov sendiri dikenal sebagai striker yang unik. Dia bukanlah striker yang doyan lari ataupun kuat dalam duel-duel fisik. Yang membuat Berbatov beda dari yang lain adalah gaya bermainnya yang elegan. Berbatov pun mengakui itu dengan mengatakan, "Saya bukan pemain cepat, tapi pemain yang suka bereaksi di momen yang tepat." Finishing memang jadi satu catatan minus dari Benjamin Šeško di awal kedatangannya ke MU. Namun mengambil contoh golnya ke gawang Everton, bisa disimpulkan bahwa finishing sang penyerang kini jauh lebih baik. Setelah menerima umpan Mbeumo, Šeško langsung lepaskan shot dengan percaya diri ke tiang jauh. Momen sebelum gol juga memperlihatkan adanya peningkatan Šeško dalam hal positioning. Di momen ketika serangan balik terjadi, Šeško berada di posisi yang sangat ideal untuk menerima bola. Hal yang menarik adalah Šeško sudah punya kemampuan fisik yang bagus. Jadi mungkin saja ia akan jadi versi Dimitar Berbatov yang lebih sempurna. Benjamin Šeško sendiri hanyalah sebuah kepingan dari puzzle yang tengah disusun Manchester United musim ini. Dari sekian kepingan yang sedang disusun, kunci utamanya terletak pada dua sosok lain, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha. Bersama dengan Šeško, ketiganya sama-sama baru bergabung di musim panas ini. Mbeumo sempat dicap sebagai pemain kemahalan. Begitupun Šeško yang mengalami start kurang mengesankan di Old Trafford. Cunha sementara itu dipandang sebagai rekrutan yang lebih cerdas daripada Šeško maupun Mbeumo. Kendati demikian, awalnya masih tetap ada keraguan apakah tiga penyerang ini bakal sukses atau tidak. Hingga pada akhirnya, statistik memperlihatkan semuanya. Mbeumo adalah kolektor gol terbanyak MU di musim ini dengan 10 gol. Di belakangnya, ada Šeško yang mengekor dengan koleksi 8 gol. Cunha sementara itu ada di urutan ketiga dengan 6 gol. Sejajar dengan kapten MU yang tak kalah konsisten, Bruno Fernandes. Perlahan namun pasti, ujung trisula yang baru dibeli Manchester United menjadi semakin padu dan mematikan. Kalau diibaratkan trisula sungguhan, MU ibarat sesosok setan yang masih terus mengasah trisulanya. Dua ujung trisula itu, Mbeumo dan Cunha sudah cukup tajam. Kini, giliran ujung paling tengahnya, Šeško yang mulai bisa dipakai untuk menusuk lawan. Di balik kemenangan melawan Everton dan performa menawan Manchester United, ada peran Benjamin Šeško. Di balik ketajaman Šeško, ada peran seorang Dimitar Berbatov. Jadi, kalau menurut kalian, akankah Šeško lebih bersinar dari sekarang? Yang lebih penting, sejauh mana Šeško bisa mengangkat peringkat MU musim ini? Coba tulis di kolom komentar ya.
Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.